Halo para investbro dimanapun Anda berada. Saya akan lanjutkan video analisa saham KLBF. Video ini adalah lanjutan dari seri analisa fundamental saham Kalbe Farma Tbk. Pada bagian pertama, saya telah tinjau elemen kualitatif yang memayungi perseroan. Di bagian kedua, saya telah tinjau laporan keuangan semester 1 2020 yang dilaporkan perseroan. Kali ini, saya akan kupas laporan keuangan terbaru KLBF yang baru saja dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia per tanggal 30 Oktober kemarin. Sebelum masuk ke menu utama, kita lihat dulu update dari Kalbe Farma terkait pengembangan obat dan vaksin COVID. Inilah produk inovatif yang berhubungan dengan COVID-19. Kalbe menyediakan vitamin atau suplemen, serta produk herbal yang dapat dikonsumsi masyarakat. Varian produk ini telah tersedia di pasaran. Di antaranya ada produk dengan merek dagang, Prof, Zegafit, Iker, HandiClean, Fatigon, Bejo Bintang 7, H2, Josi 1000, serta Bejo Milk Jahe Merah. Grup Kalbe telah mendistribusikan produk obat Covifor atau dikenal juga sebagai Remdesivir. Produk ini merupakan hasil kolaborasi Kalbe dengan PT Amarox Pharma Global, yang merupakan anak usaha dari grup farmasi ternama dari negara India. Oke, mari kita masuk ke menu utama. Analisis kuantitatif. Review laporan keuangan, kuartal 3, 2020. Perusahaan merilis laporan keuangan ini per tanggal 30 Oktober 2020. Jika melihat dari laporan posisi keuangan, tampak ada beberapa pos akun pada aset yang perlu kita cermati. Kalbe semakin menumpuk saldo kas dan setara kasnya. Per akhir September lalu, saldo kas mencapai 4,4 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 19,6% dari total aset KLBF. Per akhir Juni lalu, saldo kas hanya 4,0 triliun. Jadi, dalam 3 bulan saldo kasnya meningkat hampir 400 miliar. Dirinci lebih dalam, kas yang disimpan di bank, yaitu 1,5 triliun rupiah. Sementara itu, saldo setara kas berupa call deposit dan deposito berjangka, berjumlah 2,8 triliun rupiah. Atau setara dengan 65% dari total akun ini. Kita bisa melihat perbandingan saldo akun kas dan setara kas KLBF di grafik pie chart ini. Porsi setara kas semakin menumpuk. Dari awalnya hanya 61%, naik menjadi 65%. Secara nilai rupiah, kenaikan ini setara dengan peningkatan lebih dari 400 miliar rupiah. Penempatan akun setara kas terbesar ditempatkan di PT Bank Pan Indonesia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk, di mana keduanya dalam denominasi rupiah. Kemudian urutan ketiga, setara kas tersebut ditempatkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan denominasi dolar Amerika Serikat. Tidak ada fluktuasi signifikan di akun piutang usaha dan persediaan. Sehingga, saldo aset lancar yang naik signifikan, utamanya dipicu oleh peningkatan saldo kas dan setara kas. Lanjut ke aset jangka panjang. Akun signifikan di kategori ini adalah aset tetap. Seperti yang telah saya sampaikan di episode sebelumnya, terdapat informasi bahwa ada tambahan aset dengan nilai perolehan 1,8 triliun rupiah, di luar angka 8 triliun ini. Jadi, aset 1,8 triliun rupiah tersebut telah disusutkan penuh sesuai standar akuntansi, tapi masih digunakan untuk kegiatan operasi emiten. Kemudian, terdapat akun aset tak berwujud yang menurut saya menarik untuk diceritakan di sini. Komponen pembentuk akun ini antara lain, terkait goodwill, piranti lunak atau software komputer, kemudian merek dagang, hak paten, formula, dan lisensi teknologi. KLBF mencatat komponen merek dagang dan lain-lainnya ini dengan nilai historis sebesar 454 miliar rupiah. Ketika diperhitungkan amortisasinya, atau gampangnya, diperhitungkan penurunan nilainya, maka, nilai neto dari aset ini per tanggal 30 September tahun 2020, adalah sebesar 346 miliar rupiah. Saya akan jabarkan setiap komponen ini. Yang pertama, merek dagang, utamanya adalah terkait dengan perjanjian distribusi, antara lain, dengan Baxter Healthcare Asia dari Singapura, Boryung Pharmaceutical, Korea, PT Medtronic Indonesia, Cell Biotech dari Korea, Mundipharma Laboratories, Jerman, Gandan Li Pharmaceutical, Cina, Octapharma AG, dari Swiss, dan Sun Pharmaceutical Industries Ltd, dari India. Perjanjian-perjanjian ini dilakukan oleh emiten induk grup Kalbe. Sanghyang mengadakan beberapa perjanjian dengan grup ULTJ untuk memproduksi produk tertentu atas nama Sanghyang. Kompensasinya, Sanghyang membayar biaya produksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian. Lalu, Enseval Putra Mega Trading atau EPMT mengadakan perjanjian distribusi dengan beberapa pihak ketiga, yang terdiri dari pemasok dalam dan luar negeri.
Komponen hak paten. Bintang 7 mengadakan perjanjian penelitian dengan Hangbang Bioko Ltd dan Universitas Surabaya, yaitu meneliti dan mengembangkan Cultivated Root of Mountain Ginseng atau CRMG. Tujuannya agar dapat menerapkan budidaya CRMG di Indonesia. Ruang lingkup perjanjian ini antara lain dalam hal penyediaan bibit, peralatan dan ruang laboratorium. Hak atas kekayaan intelektual dari perjanjian ini merupakan milik Bintang 7. Kemudian, ada banyak sekali komitmen dan ikatan yang dilakukan grup Kalbe. Saya sebutkan beberapa contoh. Komponen formula. Inolab Science International mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT AstraZeneca Indonesia. Inolab melakukan pengujian untuk kepentingan AstraZeneca tersebut. Dan, sebagai kompensasinya, Inolab berhak menagih AstraZeneca Indonesia sejumlah imbal jasa, sesuai kesepakatan. Terkait komponen lisensi, perusahaan induk mengadakan perjanjian lisensi, sehingga Kalbe dapat memproduksi produk tertentu. Antara lain dengan PT Pfizer Indonesia dan PT Era Cita Astamida. Sebagai kompensasinya, Kalbe membayar royalti kepada pemberi lisensi tersebut, yaitu, sekian persen dari penjualan neto produk berlisensi, sesuai kesepakatan. Terkait lisensi teknologi, perusahaan mengadakan perjanjian transfer teknologi dengan Shandong Keqing Bioproducts Co. Ltd. Perusahaan sepakat untuk membayar beban transfer teknologi, sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Per tanggal 30 September ini, beban transfer teknologi yang telah dibayarkan adalah sebesar 1 juta dolar. Atau, setara 13,06 miliar rupiah. Itulah sekelumit operasi bisnis KLBF yang berkaitan dengan aset tak berwujud. Dengan kumpulan saldo akun-akun tersebut, maka saldo total aset yang dimiliki oleh grup Kalbe Farma, yaitu setara 22 triliun rupiah. Mari kita masuk ke sisi pasifa, liabilitas dan ekuitas. Di kategori liabilitas jangka pendek terdapat akun signifikan, yaitu utang bank jangka pendek. Saldonya meroket dibandingkan akhir tahun lalu. Mari kita sandingkan dengan laporan kuartal 2 lalu. Kita bisa lihat pergerakan saldo utang bank jangka pendek ini pada 3 bulan terakhir. Sekilas, KLBF cenderung mengurangi utang ketimbang melaksanakan pendanaan ekspansif. Kita cermati lebih dalam lagi. Utang bank jangka panjang, saldonya mencapai 764 miliar rupiah, meningkat 117 miliar daripada akhir tahun lalu, yang ternyata juga meningkat 116 miliar rupiah dari kuartal 2. Komponen signifikan pada akun ini adalah adanya tambahan utang bank jangka panjang yang diambil KLBF kepada Bank HSBC Jakarta, yaitu sebesar 110 miliar rupiah. Menggabungkan komponen utang bank jangka pendek dengan jangka panjangnya, kita bisa jumlahkan agregat utang bank yang sedang ditanggung oleh grup KLBF, yaitu sekitar 1,1 triliun rupiah. Lanjut ke akun utang usaha. Ada sub-akun utang usaha kepada pihak ketiga, senilai 1 triliun rupiah. Utang usaha kepada pemasok lokal pihak ketiga, berkontribusi sebesar 724 miliar rupiah, atau setara 72% dari total utang usaha pihak ketiga. Sementara itu, utang usaha kepada pemasok luar negeri pihak ketiga, sebesar 284 miliar. Atau setara 28% dari total utang usaha pihak ketiga. Komposisi pemasok lokal dibandingkan pemasok luar negeri ini berbeda komposisinya, jika kita sandingkan dengan laporan kuartal 2. Total liabilitas jangka pendek KLBF per akhir September tahun 2020 sebesar 3,3 triliun rupiah. Meningkat 30,46% dari laporan akhir tahun 2019. Namun ternyata, total liabilitas jangka pendek ini justru menurun 12,87% jika dibandingkan dengan periode per tanggal 30 Juni tahun 2020. Untuk liabilitas jangka panjang, tidak ada hal menarik selain utang bank yang telah saya jelaskan tadi. Sehingga, total kewajiban KLBF per akhir September sebesar 4,5 triliun rupiah. Pada sisi ekuitas, kita bisa melihat saldo laba KLBF juga bertumbuh dari akhir tahun 2019, saldo ekuitas yang dilaporkan emiten senilai 17,9 triliun rupiah. Kita bisa melihat bahwa perbandingan modal sendiri dengan modal kewajiban KLBF masih cukup sehat. 17,9 triliun modal sendiri dibandingkan dengan 4,5 triliun liabilitas. Yang mana, sejumlah 3,3 triliunnya tergolong kewajiban jangka pendek. Kita masuk ke laporan laba rugi. Penjualan neto sedikit meningkat dibandingkan periode 9 bulan tahun lalu. Situasinya tidak berbeda jauh dengan kuartal 2. Kita rincin kontribusi per segmen bisnisnya. Merujuk ke episode pertama, KLBF punya 4 divisi bisnis. Obat resep, produk kesehatan, nutrisi, serta distribusi dan logistik. Penjualan neto segmen distribusi dan logistik menyumbang kontribusi paling banyak yaitu 5,5 triliun rupiah atau setara 32,16% dari penjualan konsolidasi. Diikuti oleh segmen nutrisi, bisnis obat resep atau farmasi, dan terakhir divisi produk kesehatan. Peringkatnya sama dengan Juni lalu, tapi komposisinya berubah. Kita bisa lihat pergerakan komposisi omset tiap segmen bisnis di sini.
Tampaknya, komposisi penjualan divisi nutrisi serta distribusi dan logistik mengungguli dua segmen lainnya di 3 bulan terakhir. Berikut kita sandingkan tren tiap segmen untuk 2 kuartal. Hanya divisi nutrisi saja yang naik dibandingkan kuartal 2 lalu. Melihat dari grafik penyandingan ini, maka akan jelas terlihat bahwa, secara agregat, total pendapatan usaha KLBF pada 3 bulan terakhir ini merosot dibandingkan kuartal 2. Penurunan hingga 5,47% terjadi pada kuartal 3 ini. Menurut saya, ini menarik. Kuartal 2 lalu adalah masa di mana pembatasan sosial diberlakukan di banyak tempat, terutama di DKI Jakarta yang menerapkan PSBB dengan durasi yang cukup lama, sekitar 2 bulan. Sementara, di kuartal 3 lalu, DKI Jakarta melonggarkan statusnya menjadi PSBB transisi. Ini terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Akhir Agustus hingga akhir September, Pemprov DKI memberlakukan PSBB kembali, yang mana hanya diterapkan 1 bulan saja di periode kuartal 3 ini. Simpulannya, pendapatan usaha KLBF justru berbanding terbalik dengan penerapan PSBB. Menarik. Item laba bruto naik sangat tipis dibandingkan periode tahun 2019. Di mana segmen bisnis produk kesehatan masih mencatatkan margin laba kotor tertinggi dibandingkan 3 segmen bisnis lainnya. Berikut adalah komposisi jumlah laba bruto KLBF per segmen. Untuk periode dari tanggal 1 Januari hingga 30 September 2020 ini, komposisi gross profit untuk keempat segmen KLBF tampaknya bergerak variatif. Terlihat bahwa segmen nutrisi menjadi penyumbang laba bruto terbesar bagi grup KLBF untuk 6 bulan terakhir ini, yaitu sebesar 39,47% di kuartal 3. Yang posisinya naik jika dibandingkan kuartal 2 dengan komposisi hanya sebesar 33,3% dari total laba bruto perseroan. Secara agregat, laba bruto perseroan merosot 4,42% dibandingkan laba bruto kuartal 2. Tampaknya, situasi menantang juga tengah dialami oleh KLBF di kuartal ini. Pada beban operasi, kita bisa lihat ada pos signifikan, yaitu akun beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Komponen signifikan di beban penjualan antara lain, biaya promosi, serta gaji, upah, dan biaya kesejahteraan karyawan lainnya. Sementara itu, komponen signifikan untuk akun beban umum dan administrasi yaitu gaji, upah, dan biaya kesejahteraan karyawan lainnya, biaya penyusutan, serta biaya pemeliharaan dan perbaikan. Kita beralih ke akun berikutnya. Beban R&D. Rincian beban penelitian dan pengembangan yang signifikan antara lain, sama dengan kelompok beban operasi yang sebelumnya, gaji, upah, dan biaya kesejahteraan karyawan lainnya. Itu yang paling signifikan. Berikutnya ada biaya bahan baku, kemudian biaya penyusutan, lalu biaya penelitian dan pengembangan. Lalu, peringkat kelima adalah biaya percobaan klinis. Dari ketiga akun beban operasi yang telah saya sajikan, beban dan biaya yang berkaitan dengan imbalan kepada karyawan berkisar 33 hingga 55% untuk setiap pos akun. Akhirnya, sepanjang 9 bulan terakhir ini, KLBF mencatatkan laba bersih Rp2,072 triliun, naik 6,5% dibandingkan periode tahun 2019. Namun, sebetulnya, jumlah laba bersih kuartal 3 2020 KLBF merosot 9,18% dibandingkan kuartal 2. Kita lanjut ke laporan arus kas. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sepanjang 9 bulan ini meroket hampir 1 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Angka ini disumbang oleh pos akun penerimaan kas dari pelanggan yang naik signifikan. Sementara itu, perseroan mengeluarkan kas sebesar Rp755 miliar untuk aktivitas investasi. Masih ada sisa kas bersih pasca aktivitas investasi sebesar Rp1,77 triliun. Sisa kas ini digunakan KLBF untuk aktivitas pendanaan. KLBF mengeluarkan kas sebesar Rp510 miliar. Aktivitas pendanaan di kuartal ini naik signifikan dibandingkan kuartal 2 lalu. Ada peningkatan pembayaran kas kepada pemangku kepentingan hingga Rp400 miliar lebih. Aktivitas terbesar adalah pembayaran dividen kas sebesar Rp937 miliar. Inilah perbandingan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang dilakukan KLBF sepanjang 9 bulan terakhir. Ujungnya, saldo kas neto KLBF telah naik Rp1,2 triliun sejak tanggal 1 Januari tahun 2020 lalu. Saldo kas KLBF ini juga naik signifikan dibandingkan akhir kuartal 2 2020. Kas neto di laporan arus kas ini akan sama dengan saldo kas pada laporan posisi keuangan yang telah dijelaskan di awal video. Baiklah, kita sudah melihat laporan keuangan Kalbe Farma Tbk kuartal 3 2020. Video yang saya sajikan ini merupakan analisis fundamental kuantitatif untuk emiten KLBF. Pada video berikutnya, saya akan menelaah rasio-rasio keuangan KLBF secara lebih mendalam.
Sehingga kita bisa mengukur dan membandingkan derajat kesehatan keuangan KLBF dibandingkan dengan standar yang berlaku umum. Klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.